Ya, berarti ini berbicara bagaimana perempuan dan keterlibatannya dalam jaringan terorisme ya. Ya, sebetulnya kalau untuk berbicara keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme atau radikalisme itu ada sejarah panjang ya kalau berbicara isunya adalah isu global begitu ya. Karena pada abad ke-19 misalnya ya itu ada sebuah cerita namanya kalau tidak salah Vera begitu ya, dan itu adalah bagian dari organisasi revolusioner di Rusia. Dan dia mencoba melakukan percobaan pembunuhan pada gubernur di Saint Petersburg. Nah saat itu dia tidak mengatakan saya pembunuh, tapi dia mengklaim dirinya adalah teroris. Jadi dalam persidangan dia bilang saya adalah teroris. Jadi klaim perempuan sebagai teroris sebetulnya sudah sejak awal ada begitu. Nah Indonesia sendiri kalau kita berkaca, saya harus menceritakan yang ke belakang begitu ya. Jadi tidak hanya sekarang gitu maksud saya. Tahun 2016 itu kita dikejutkan ada yang namanya Dian Yulia gitu ya. Dia melakukan bom bunuh diri, bom panci waktu itu di Bekasi. Dan sebetulnya sebelum Dian Yulia ini juga di Indonesia istri-istri dari para teroris seperti istrinya Umar Patek begitu ya, istrinya Nurdin M. Top itu sebetulnya juga terlibat, kalau dikatakan terlibat. Karena apa? Misalnya bantu menyembunyikan, misalnya bantu juga untuk melakukan propaganda begitu ya. Jadi keterlibatan perempuan juga harus dilihat dari berbagai sisi. Nah, kasus untuk yang bom Makassar dan Mabes Polri ini sebetulnya juga kalau berkaca pada kasus sebelum yang Surabaya, pelibatan perempuan itu menjadi sesuatu yang strategis begitu. Karena apa? Banyak orang tidak berpikir perempuan akan melakukan sebuah tindakan kekerasan begitu. Kan dalam stereotip dalam konteks gender gitu ya, dalam konteks gender isu ada yang namanya disebutnya stereotype gitu ya. Nah, stereotype atau pelabelan atau kemudian ada semacam penamaan-penamaan tertentu yang kemudian melemahkan perempuan begitu. Misalnya perempuan itu akan lemah begitu ya. Kemudian juga perempuan dianggapnya juga tidak punya potensi tadi melakukan kekerasan, sehingga saya melihatnya keterlibatan perempuan ini ada dua hal. Satu, memang memanfaatkan kondisi perempuan yang mudah sekali untuk didoktrinasi dan kemudian diposisikan sebagai yang lemah, dan dia punya sebuah sebuah perlawanan begitu, bahwa kalau yang dikatakan lemah itu enggak juga gitu. Saya berani melakukan teror-teror yang keji sekalipun saya siap, apalagi atas nama jihad begitu. Jadi ada dua hal. Pertama ya tadi ya, terbiasa ada pelabelan bahwa perempuan itu lemah tadi, jadi ingin menunjukkan. Kedua, memang doktrinasi dan interpretasi terhadap hadis atau ayat-ayat tertentu ya yang kemungkinan menjadi salah karena obsesinya kan surga ya. Dua pelaku ini kan dua-duanya berbicara surga begitu. Berarti kan ada hal lain di balik itu yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut, Mas. Ya tadi karena kan kalau perjalanan terorisme atau radikalisme sebuah aksi atau sebuah aktivitas itu kan ada support system ya. Dan saya pikir kalau berbicara aktivitas radikalisme juga atau berbicara aktivitas yang dikaitkan dengan terorisme akan berbicara support system. Nah, support systemnya siapa? Biasanya mereka kan dengan modus perkawinan dulu kan. Kenapa harus ada modus perkawinan? Ya karena tadi untuk menyembunyikan banyak hal yang akan menutup kesan mereka dari tindakan-tindakan radikalisme dan terorisme tadi. Misalnya saya kasih contoh, waktu itu ada kejadian di KBB kalau tidak salah, waktu pemboman di salah satu lokasi di Jakarta. Itu kan pelakunya ketahuannya di salah satu wilayah di Jawa Barat ya. Dan waktu kami cari tahu ternyata kalau warga melihatnya adalah mulai terindikasi ada perubahan dari pelaku adalah pada saat sudah menikah begitu loh. Berarti kan ada sebuah kerjasama ya, entah memang perempuannya juga membawa pesan-pesan tertentu, dan tentu saja perempuan membawa pesan ini juga dari laki-laki lagi gitu ya. Dan kalau kita kembalikan pada budaya patriarki di mana perempuan menjadi subordinat, dia akan semakin nurut, apalagi plus doktrin agama atau interpretasi agama yang salah. Misalnya kalau mau surganya itu ya harus nurut suami begitu ya. Nah ini kan menjadi support system ya, bahkan yang kasus tadi saya katakan zamannya Nurdin M. Top dan lain-lain kan perempuan juga bagian dari yang menyembunyikan, itu kan sudah bagian dari skenario dia terlibat gitu ya, meskipun tidak menjadi aktor utama gitu. Saya tidak mau membuat justifikasi atau judgement tertentu gitu ya pada sebuah aktivitas yang sebetulnya baik kan begitu ya. Yang namanya taklim itu kan bagus juga begitu. Nah persoalannya karena perempuan ini aktivitasnya memang kalau dalam konteks gender itu kan lebih banyak di domestik ya. Jadi pada saat dia keluar dari wilayah domestiknya itu dia akan mencari yang mendekati
aktivitas dia domestik. Jadi ke wilayah publiknya dia akan mengarahkan pada hal-hal yang tadi ya, misalnya ya pengajian rame-rame dengan perempuan lagi. Nah persoalannya kan bukan rame-rame atau hadir di taklimnya ya, tapi apa yang dia dapat begitu loh. Apa yang dia dapat, dogma apa begitu ya, kemudian hal-hal apa yang berkaitan dengan agama tadi, kembali lagi ke interpretasi agama dan siapa yang memberikan knowledge-nya gitu loh. Kan kita ketahui bahwa tidak semua ustadz atau pendakwah atau penceramah itu kan memiliki keilmuan yang tepat begitu. Dan kita juga tidak pernah tahu sebetulnya misinya apa. Nah ada kekhawatiran, jadi kalau menurut saya itu salah satu bentuk kekhawatiran begitu ya, bahwa mereka dapatnya juga dari kelompok-kelompok pengajian-pengajian dalam tanda kutip ya, quote unquote gitu. Karena saya juga tidak mau mengatakan itu buruk. Lalu kedua dari kemungkinan besar kalau menurut saya di online kalau sekarang juga, dari sosial media. Sosial media itu sangat menurut saya sangat berpotensi melakukan brainwashing yang sangat sistematis begitu. Bayangkan kalau berkali-kali kita lihat video di YouTube. Dan kecenderungannya kalau sekarang itu ke sana gitu. Dimana misalnya orang tuh dengan mudah mengakses, mendengarkan tanpa ada pembanding gitu ya, tanpa ada kemudian sumber ilmu yang benar. Dan ini bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki. Hanya karena perempuan tadi berada di wilayah domestik lebih lama, dia banyak di rumah kan begitu. Nah dalam aktivitas di rumah itu yang aktivitas di publiknya berkurang, dia akan lebih konsen kan untuk mendengarkan gitu. Sehingga brainwashing itu akan juga lebih mudah. Sekali lagi menurut saya kalau sekarang ada pergeseran tidak hanya offline tapi online yang menurut saya berbasis sosial media itu yang sebetulnya sangat lebih strategis untuk melakukan doktrinasi atau katakanlah brainwashing pada kelompok tertentu ya, dalam hal ini perempuan yang dianggap rentan. Ya, sebetulnya kata tidak lazim atau aneh itu kan buat orang-orang yang memang sudah menganggap bahwa perempuan itu wilayahnya tuh yang tadi ya, yang halus, yang kemudian kerjaannya tuh pasti yang menyenangkan, yang baik-baik saja. Itu kan sebetulnya adalah konstruksi sosial yang sudah dibangun ya, bahwa perempuan tidak mungkin melakukan kekerasan gitu ya. Itu kan sebetulnya konstruksi sosial namanya kalau dalam kajian kami. Artinya sebetulnya baik perempuan dan laki-laki punya potensi melakukan tindak kekerasan. Sehingga pada saat isu terorisme ini terjadi, menurut saya sebetulnya kita tidak perlu heran karena baik laki-laki dan perempuan punya potensi untuk melakukan itu. Hanya saja dalam konteks jihad dan lain-lain biasanya memang yang dikedepankan adalah laki-laki begitu. Tetapi kemudian strategi itu menjadi berubah. Kalau mau saya setelah tahun 2000-an ini. Kenapa berubah? Karena perempuan tidak mudah diidentifikasi. Bahkan kalau melalui jalur-jalur tertentu saja agak riskan untuk memeriksa perempuan kan. Apalagi kalau perempuannya udah pakai jilbab panjang begitu ya, pakai cadar, akan sangat sensitif untuk kemudian mengidentifikasikan gitu ya. Jangankan masuk ke satu tempat tertentu, masuk bandara aja kan sebetulnya sensitif karena diperiksanya kan semua dan begitu pakai cadar harus diperlihatkan juga mukanya gitu ya. Jadi memang tidak akan bisa menduga karena perempuan itu tidak pernah menjadi tertuduh gitu loh. Akibat bentukan masyarakat tadi ya, konstruksi sosial tadi. Ya, mungkin lebih tepatnya adalah pemerintah, kemudian stakeholder lainnya itu lebih responsif dan sensitif gender, istilahnya begitu. Artinya apa? Jadi dalam memandang kasus itu harus komprehensif. Jadi nggak bisa lagi bicara, bahkan isu terorisme itu tidak lagi bisa bicara laki-laki, tapi bicara perempuan dan anak-anaknya. Saya kasih contoh misalnya, terduga atau tersangka terorisme misalnya ditahan atau ditangkap. Pertanyaan saya, bagaimana negara merespon istri dan anak-anaknya? Itu kan nggak pernah terjadi. Bagaimana kemudian mengelola keluarga-keluarganya yang ditinggalkan tersebut dan jelas pasti istri-istrinya gitu ya, untuk tidak terpapar gitu loh. Itu kan kadang-kadang terlupakan dan terabaikan karena fokusnya pada tersangka atau katakanlah yang menjadi pelaku terorismenya sendiri gitu ya. Sedangkan anak, istri itu diabaikan. Nah jangan lupa lagi, istri punya kekuatan atau perempuan punya kekuatan untuk mendeliver knowledge dalam keluarga gitu loh. Karena dia sumber aktivitas di rumah. Jadi pada saat berbicara terorisme dan radikalisme ini sebetulnya yang akan sangat mungkin mendeliver pesan-pesan yang dalam tanda kutip berbahaya, anti negara, berbicara togut dan lain-lain, itu kan perempuan lebih bisa dipercaya oleh anak-anaknya.
as a mom gitu ya, sebagai ibu. Nah jadi perlu sekali perspektif gender pada saat memahami, kemudian menyelesaikan dan melakukan pencegahan. Karena perempuan juga sebetulnya punya potensi untuk terlibat dalam pencegahan, gitu loh. Jadi tidak hanya dia punya potensi menjadi aktor, tapi dia juga punya potensi untuk melakukan pencegahan itu. Ya itu tadi, kalau kembali lagi pada demokrasi itu memberi peluang perempuan juga lebih banyak beraktivitas di ruang publik. Dan kemudian pada saat berbicara tadi saya bilang ya, aktivitas kekerasan itu orang selalu berpikir hanya laki-laki yang bisa melakukan kan. Padahal kekerasan itu bisa dilakukan oleh dua jenis kelamin tadi. Nah, kenaikan ini menurut saya akibat juga semakin tingginya polarisasi politik, kemudian juga berbicara bagaimana banyaknya kesenjangan dan ketimpangan, karena biasanya orang-orang akan berpikir seperti ini pada saat dia miskin kan begitu. Meskipun memang ada pelaku teror yang kaya juga gitu atau kelas menengah, tapi kebanyakan akan menjual isu kemiskinan dan ketidakadilan. Nah, perempuan itu kan posisinya dalam kondisi yang ketidakadilan dalam konteks isu gender ini kan, karena yang dikejar adalah equality dan equity begitu. Jadi kalau menurut buat saya pribadi itu nggak aneh, karena isu terorisme ini sekali lagi sebetulnya isu yang sangat netral gender. Jadi dia bisa siapapun melakukan. Hanya yang disorot dan yang memang beraktivitas sebagai aktor utama itu biasanya laki-laki, karena dia punya power. Gitu ya, powernya semua ya, baik punya modal, kapitalnya di mereka, sedangkan perempuan kan support system. Tapi sekarang bergeser juga, perempuan bisa menjadi aktor, dia bisa menjadi lone wolf ya, yang sendiri melakukan seperti kejadian yang di Mabes Polri gitu ya, atas dasar pemahaman atas interpretasi agama tertentu tadi ya gitu. Ya sebetulnya kan sekarang lagi gencar juga ya, sudah ada Perpres tentang pencegahan ekstremisme, undang-undang anti terorisme sudah ada. Menurut saya tinggal ditambahkan perspektif gender tadi gitu, untuk memahami kalau perempuan yang jadi aktor kemudian dia tertangkap, bagaimana nih perlakuannya. Kan pendekatannya akan berbeda. Kemudian kalau yang ternyata dia adalah istri dari aktor teroris, ini mau diapakan juga anak dan istri-istrinya gitu ya, keluarganya seperti apa. Jadi memang harus masuk ke wilayah keluarga gitu loh, masuk ke wilayah keluarga, melibatkan banyak pihak yang kemudian juga pro pada bagaimana keluarga begitu ya, kemudian juga dari sisi psikologinya juga penting, dan untuk pencegahannya pasti berbicara kontraradikalisasi gitu ya, masuk ke lembaga pendidikan itu penting gitu ya, bagaimana bahwa siapapun itu akan sangat rentan untuk terpapar, siapapun akan sangat mungkin untuk terlibat, dan sekali lagi perempuan punya peran sebetulnya yang utama adalah untuk melakukan pencegahan tadi pada saat dia menjadi seorang ibu apalagi gitu ya, dan yang penting adalah literasi dan pendidikan, karena kalau tanpa literasi dan perempuan ini mungkin perlu diketahui juga aksesibilitas ke pendidikan juga kan tidak setara dengan laki-laki begitu ya, jangan lihatnya perkotaan ya, tapi lihatnya adalah bagaimana di wilayah perbatasan Indonesia itu aksesibilitas pendidikan saja nggak setara. Jadi artinya informasi juga akan tidak setara, dan sangat mungkin ketidaksetaraan pendidikan dalam konteks akses dan kemudian juga rendahnya literasi akan memicu mereka untuk mencari sesuatu yang menurut mereka menenangkan, akan memperjuangkan keadilan, maka berani untuk bunuh diri hanya karena dasar pengetahuan yang sederhana yang mereka miliki gitu. Saya pikir perlu sekali seluruh pihak, tidak hanya negara, tapi negara punya potensi yang lebih besar lagi untuk melakukan pencegahan dan penanganan dalam hal terorisme dan radikalisme yang dikaitkan dengan keterlibatan perempuan. Artinya perlu sekali perspektif gender di sini. Perspektif gender ini sebetulnya mudah sekali pada saat berbicara bisa memahami apa sih latar belakang perempuan terlibat gitu ya. Apa sih yang kemudian membuat dia bisa menjadi partner atau menjadi aktor dalam konteks terjadinya terorisme dan radikalisme. Jadi saya pikir yang paling penting lagi adalah tadi, semua kebijakan itu perlu menjadi responsif gender untuk memahami bahwa perempuan dan laki-laki bisa menjadi tokoh dalam pencegahan dan bisa juga kemungkinan menjadi pelaku begitu. Jadi sekali lagi pendidikan penting, literasi juga penting, dan kemudian bersama-sama kita aware ya bahwa kedua jenis kelamin ini punya potensi yang tadi.
Sebagai anggota keluarga ya, pertama komunikasi dong. Kan tampaknya kemarin sekilas saya mendengar berita dia cukup pendiam. Dia termasuk orang yang tertutup ya dalam konteks orang-orang yang menyampaikan. Berarti ada sesuatu yang tidak terjadi dalam keluarga. Komunikasi, keterbukaan gitu ya. Dan sekali lagi karena komunikasi tidak berjalan, maka tidak diketahui apa yang menjadi pemikirannya, apa yang jadi kerisauannya. Karena perempuan kan dari sisi psikologis nanti mungkin bisa dieksplor dalam perspektif psikologinya, itu kan kecemasan lebih cepat terjadi begitu, kekhawatiran karena apa? Terbiasa menjadi subordinat ya, terbiasa menjadi kelompok yang dinomorduakan. Sehingga kekhawatiran dan kecemasan itu kan perlu dikomunikasikan. Pada saat komunikasi itu tidak berjalan, orang tua tidak tahu, orang tua kurang aware terhadap situasi internal di dalamnya, maka ya sangat mungkin dia akan terjerumus dalam banyak hal ya, tidak hanya terorisme gitu. Tapi karena sekarang yang paling mendekati begitu ya, mendekati dan menjawab kegelisahan, itu kan agama ya, orang kan melihatnya ke sana. Nah, jadi interpretasi agama yang salah tadi yang menurut saya akan semakin berbahaya. Jadi kalau dikembalikan pertanyaan, bagaimana peran keluarga, harus dibangun komunikasi dan kepercayaan ya.